Ini udah paling ini nih. Oke, shalom teman-teman. Selamat datang di Ibadah Fellowship Terwil Timur, Terwil 2. Di Ibadah Fellowship kita hari ini baru pertama sekali kita bertemu lewat online. Ya, buat kakak-kakak, abang-abang shalom. Saya Yosua Ritonang sebagai Ketua Pengurus Wilayah Terwil 2. Dan nanti mungkin teman-teman pengurus yang lain bisa perkenalan dengan kakak-kakak dan abang-abang juga tentunya. Kami dapat ada sebagian nomor kakak-kakak atau abang-abang mungkin yang kok bisa hubungin kita, ya, itu kami dapat dari recommended dari gembala-gembala bapak-bapak rohani kita, ya. Kami langsung telepon mereka, dikasih nomor kakak dan abang-abang tentunya. Di Terwil Timur kita tunggu 5 menit lagi ya kakak-kakak dan abang-abang supaya yang lain mungkin ini sembari saya perkenalkan sedikit. Di Terwil 2 itu ada 32 gereja. Ada 32 gereja, Gereja Bethel Indonesia, GBI tentunya. Nah, tapi ada beberapa di Terwil 2 ini yang tidak ada, ibadah youth-nya belum ada, ibadah remaja belum ada, ibadah anaknya belum ada. Jadi ada beberapa mungkin yang tidak bisa join dengan kita hari ini. Cuma nggak banyak, paling ada 2-3 gereja yang memang mereka tidak ada ketua KPA lokalnya ataupun tidak ada ketua youth-nya. Dan itu pun kami sudah telepon gembalanya sendiri, dan memang dari mereka sendiri yang belum bisa join dengan kita. Tetapi saya sangat bersyukur malam hari ini bisa ketemu dengan kakak-kakak tentunya yang kakak-kakak pemimpin yang luar biasa ya. Jadi boleh saya katakan benar-benar recommended dari gembala nih. Jadi bahwa kakak-kakak dan abang-abang sendirilah yang benar-benar dipercaya sama gembala yang menjadi leader di gereja lokal masing-masing, leader di gerejanya, di ibadah pemuda mungkin ada yang dari anak, tapi sangat bersyukur bisa bertemu lewat online ini dengan kakak-kakak tentunya. Nah, jadi hari ini kita sebelum ada beberapa sharing kita, ada baiknya mungkin kita lakukan ibadah singkat ya kakak-kakak, dalam arti kita berdoa dulu, kita bernyanyi pujian penyembahan supaya kita juga sama-sama boleh dalam arti menyerahkan acara kita ini kepada Tuhan, ya, supaya apa yang kita bicarakan malam hari ini, apa yang kita sharingkan malam hari ini, semuanya mendatangkan kebaikan dan untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Nah, mungkin itu saja sebagai pembuka dari saya. Saya serahkan langsung ke Yosafat yang akan memandu kita atau membawa kita dalam pujian penyembahan kita untuk malam hari ini, untuk ibadah kita. Oke, kita mulai. Sebelumnya shalom semuanya. Shalom. Ya, kita bersyukur bahwa kita bisa melaksanakan ibadah online ini semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa dulu terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih pada malam ini Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan. Semuanya itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau memulai ibadah singkat kami, kiranya semua kiranya Engkau juga berkenan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Teman-teman mungkin nanti bisa sambil di-mute ya, itunya ya, mikrofonnya. Kita mau nyanyiin lagu nih, lagu yang udah lama nih, lagu Sungai Sukacitamu. Ada yang tahu nggak ya? Tahu Kak? Tahu. Tapi gini teman-teman, nanti teman-teman bangkit berdiri, kita lakukan gerakan masing-masing ya. Sungai. Oke? Boleh kita bangkit berdiri, Laskar Kristus atau bangkit berdiri. Ayo kita mau nyanyi Sungai Sukacitamu. Nanti teman-teman peragain ya. Kan ini kan ada liriknya nih di layar HP teman-teman atau di layar laptop teman-teman semuanya. Nanti aku nyanyi, nanti teman-teman
melakukan gerakannya ya. Aku agak grogi. Siap. Oke, kita mulai ya. Mantap, Yos. Berdiri kali. Sungai sukacitaku mengalir dalam. Oh yes. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Ayo pada gerak ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Ayo sekali lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu mengalir dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam pergerakanmu, melayani Tuhan di dalam sukacitamu, sebab Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ayo sekali lagi, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam pergerakanmu, melayani Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya membuat sukacitaku penuh. Sebabnya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebabnya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kita mau masuk ke lagu kita yang kedua. Teman-teman boleh duduk kembali. Kita mau naikin dan ada yang tahu nggak nih ya? Lagu ini Yesus Kau Sungguh Baik. Kita nyanyiin bareng-bareng ya. Lagunya Yesus Kau Sungguh Baik. Kita mulai dari bait pertama, Yesus Kau Sungguh Baik. Terima kasih Tuhan. Yesus Kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh
baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik. Sekali lagi Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh Indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, lalu
dalam bumi ini Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan sharing Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Yosua Tuhan. Kiranya apa yang beliau sharingkan itu semua bisa memberikan kekuatan kepada kami Bapak. Berkati Tuhan teman-teman kami Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan melalui via Zoom Tuhan. Berikan mereka juga hikmat dan marifat yang daripada Tuhan, dan juga berikan mereka juga Tuhan kesehatan dan kekuatan Bapak untuk bisa melalui semua ini. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya dipersilakan kepada Bang Yosua. Shalom. Shalom Bang. Shalom, bisa dengar saya? Shalom kakak-kakak Bisa, Bang. sama Jelas Bang semua ya. Tuhan berkati. Saya sangat bersyukur buat teman-teman bisa bergabung di ibadah fellowship kita hari ini. Hari ini teman-teman, saya mau bagi sharing firman sebentar sebelum kita nanti masuk untuk pembicaraan kita lebih lanjut. Hari ini yang mau saya ambil adalah bahwa tema yang mau saya angkat untuk kita hari ini adalah sehati sepikir di dalam Tuhan, teman-teman. Sehati sepikir di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kedengaran ya, sehati sepikir di dalam Tuhan. Ya, jadi itu tema yang mau saya ambil, yang saya mau share dengan teman-teman hari ini. Saya ambil dari teman-teman bisa buka Alkitabnya, yang mungkin bisa Alkitab elektronik bisa, yang kitab seperti saya, kitab buku juga bisa, ya. Pokoknya mana yang aman silahkan, ya. Jadi mari kita buka renungan kita hari ini, yaitu dari 2 Korintus 13 ayat 11b, yang B ya, 2 Korintus 13 ayat 11b. Yang sudah dapat boleh lambaikan tangan, berarti teman-teman atau kakak-kakak pembina sudah dapat, ya, sudah dapat ya. Ya, saya bacakan buat kita semua hari ini. 2 Korintus 13 ayat 11b. Demikian firman Tuhan. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Sekali lagi teman-teman saya bacakan. 2 Korintus 13 ayat 11b. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, kenapa teman-teman hari ini saya angkat tema ini buat kita, bahwa kita mau belajar teman-teman dari Rasul Paulus, bahwa bagaimana dia boleh berkata kepada jemaat di Korintus pada waktu itu, supaya jemaat di Korintus pada waktu itu, supaya mereka sehati sepikir di dalam Tuhan. Nah, saya mau katakan teman-teman hari ini, apa sih maksud Rasul Paulus mengatakan sehati sepikir yang kepada jemaat Korintus pada waktu itu? Nah, apa sebenarnya kerinduan Rasul Paulus? Apa sebenarnya yang diinginkan Rasul Paulus lewat perkataan itu? Nah, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Korintus agar senantiasa sehati sepikir. Nah, sehati sepikir yang dimaksud Rasul Paulus, teman-teman, boleh saya katakan bahwa berbicara mengenai kesatuan hati, ya, kesatuan hati dan kesatuan tujuan dalam mengerjakan perkara-perkara rohani. Nah, jadi Rasul Paulus mengatakan ini kepada seluruh jemaat di Korintus, supaya jemaat-jemaat di Korintus itu, yaitu memiliki kesatuan hati, kesatuan tujuan dalam mengerjakan perkara-perkara rohani. Nah, demikian juga teman-teman malam hari ini, saya sebagai ketua pengurus wilayah,
Saya rindu teman-teman yang ada bergabung hari ini di KPA-KPA lokal, kakak-kakak atau abang-abang mungkin yang bergabung hari ini di dalam ibadah ini. Saya rindu juga kita mengambil bagaimana Paulus menanamkan ini kepada jemaat di Korintus, supaya kan kita nih satu wadah nih, teman-teman, kakak-kakak, abang-abang, kita satu wadah nih di Gereja Betel Indonesia. Nah, Gereja Betel Indonesia itu kan punya divisi DPA namanya, Dewan Pemuda dan Anak. Nah, jadi saya rindu teman-teman kita bisa sama-sama satu hati dan satu tujuan dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rohani. Tentunya salah satunya adalah di DPA ini. Nah, jadi hari ini teman-teman, kami mau sampaikan bahwa DPA hadir di Perwil 2 supaya kita sama-sama teman-teman bisa join untuk saling bersinergi tentunya untuk pekerjaan-pekerjaan rohani, pelayanan-pelayanan kita di gereja lokal kita masing-masing. Nah, oleh sebab itulah teman-teman, hari ini saya berkata, saya rindu kita boleh sehati sepikir di dalam Tuhan. Lewat DPA ini, kita akan melakukan kegerakan-kegerakan yang luar biasa tentunya. Ya, kita melakukan pelayanan-pelayanan baik di gereja lokal kita, dan menjadi berkat juga nanti buat gereja-gereja lokal yang lain tentunya. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, saya nggak panjang-panjang lebar untuk menjelaskan ini. Saya cuma berkata, mari kita belajar teman-teman seperti yang dilakukan Paulus, ya. Jadi diajarkan untuk jemaat Korintus itu sehati sepikir, ya, dan satu tujuan, teman-teman, mengerjakan perkara-perkara rohani ini. Nah, perkara-perkara rohani di DPA itu tentunya ya pelayanan-pelayanan kita, teman-teman. Nah, di DPA itu menyangkut apa aja, teman-teman? Tentunya ada dewasa muda. Nah, ada remaja, ada pemuda, ada juga anak, dan banyak lagi, media, art, banyak lagi teman-teman. Nah, oleh sebab itu saya rindu teman-teman malam hari ini mengajak seluruh KPA-KPA lokal tentunya, walaupun baru kali ini kita ketemu lewat ibadah online, lewat Zoom ini, supaya kedepannya kita saling boleh memberi hati. Itu harapan kami, teman-teman. Makanya malam hari ini kita buat ini sebagai sebagai perjumpaan awal kita. Tadinya sebenarnya kita di DPA itu punya program langsung mau bikin ibadah fellowship seperti ibadah biasa ya, bukan online. Tapi oleh karena COVID itu tadinya bulan Maret. Tapi oleh karena COVID, teman-teman, oleh karena situasi dan keadaan dan yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka ketemu, nah, ini baru dilaksanakan secara online. Nah, oleh sebab itu, saya sebagai Ketua Perwil menghimbau untuk dan mengajak untuk seluruh KPA-KPA lokal supaya kita saling kita memberi hati nih untuk saling boleh kita join di dalam DPA ini ya, sebagai kakak-kakak dan abang-abang sebagai pemimpin atau leader di gereja lokal masing-masing, supaya kita bisa saling bersinergi satu dengan yang lain. Ya, jadi DPA ini hadir untuk gereja-gereja lokal tentunya, ya. Jadi kalau nggak ada gereja-gereja lokal, DPA nggak ada, teman-teman. Karena DPA ini berdiri oleh karena ada gereja-gereja lokal tentunya yang benar-benar mau join dan mau kita bersinergi sama-sama dan melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani seperti yang tadi dikatakan, pekerjaan-pekerjaan yaitu pelayanan-pelayanan kita, dimanapun saudara, dimanapun teman-teman melayani. Nah, itulah pekerjaan-pekerjaan rohani tentunya. Nah, jadi itu aja mungkin teman-teman sebagai acuan kita malam hari ini renungan firman-Nya, supaya ya mari ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan lewat DPA saat ini, ya, yaitu mengerjakan perkara-perkara rohani yang tadi, teman-teman, ya, mengerjakan dengan kesatuan hati tentunya, dengan kesatuan hati dan kesatuan tujuan kita, ya tujuan DPA yaitu untuk melayani atau bersinergi dengan gereja-gereja lokal tentunya, teman-teman, bukan yang lain, ya. Jadi DPA ini hadir untuk menjadi partner bagi gereja-gereja lokal tentunya. Nah, jadi itu saja mungkin teman-teman sebagai landasan firman yang bisa saya bagi. Nah, jadi untuk lebih dalam, teman-teman, nanti kita akan ada akan ada Warnasari, bagaimana sih DPA itu? Seperti apa sih DPA itu? Nah, DPA itu apa sih? Apakah memang DPA itu hanya khusus di barat saja? Apakah di timur? Nanti teman-teman boleh memberikan masukan, memberikan
komentar yang positif. Atau mungkin saudara pernah atau teman-teman pernah dengar DPA itu seperti apa. Nah, nanti teman-teman habis kita tutup sharing firman ini, nanti kita akan ada warna sari untuk kita sharing. Kami sebagai pengurus wilayah pengen dengar, ingin tahu apa sebenarnya yang ada di pikiran teman-teman tentang DPA, atau mungkin apa harapan teman-teman untuk DPA, yang DPA mau lakukan untuk gereja lokal teman-teman tentunya. Nah, oleh sebab itu teman-teman, saya harap pembicaraan kita malam hari ini benar-benar bisa menjawab bagaimana DPA ini nanti menjadi suatu partnership di dalam gereja lokal kita tentunya. Baik di dalam pelayanan anak, baik di dalam pelayanan remaja, pemuda, dewasa muda, ya. Jadi untuk kedepannya supaya kita saling bekerja sama tentunya nanti untuk pelayanan-pelayanan itu. Nanti yang akan bawa kita ke warna sari itu yang akan memberitahukan DPA itu seperti apa, dan teman-teman pengen tahu tentang DPA atau mungkin kasih masukan. Nanti ada host kita, ada Marlin Tobing, saudari Marlin Tobing, dia sebagai bendahara di Perwil 2. Tapi sebelumnya teman-teman, kita berdoa dulu supaya apa yang mau kita bicarakan, yang mau kita diskusikan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan tentunya saling membangun satu dengan yang lain. Nah, kita tutup dulu teman-teman untuk sharing firman kita, dan untuk kita lanjut nanti untuk sharing berikutnya, yaitu warna sari kita tentang pembahasan bagaimana DPA dan seperti apa. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapak di surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak dalam waktu yang singkat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan kami, pertemuan kami malam hari ini. Seperti Rasul Paulus mengajarkan jemaat di Korintus, Tuhan bagaimana mereka untuk sehat sepikir dalam melakukan perkara-perkara rohani. Demikian juga Tuhan Bapa, malam hari ini kami rindu Tuhan, kami sehat sepikir dalam melakukan perkara-perkara rohani di dalam DPA ini, menjadi partnership bagi gereja-gereja lokal. Dan apapun yang kami bicarakan Tuhan tentang DPA untuk secara khusus Perwil 2 Tuhan, untuk perkembangan ke depan, dan apapun yang kami akan mau bicarakan, semuanya mendatangkan kebaikan, dan semuanya untuk saling memotivasi satu dengan yang lain, kami boleh saling bersinergi, dan saling membangun tentunya. Terima kasih Bapak untuk acara berikutnya, untuk kami boleh sharing, kami serahkan dalam tangan Yesus Kristus. Kau memberkati kami, berkati hati dan pikiran kami, di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Kak Marlin boleh langsung, waktunya boleh langsung diambil Kak Marlin. Oke, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Masih antusias ya, aku mau jempolnya dong, jempolnya. Mantap. Oke, baik teman-teman semuanya. Seperti tadi Bang Yos bilang, kita ada di sini DPA untuk membuat anak-anak muda makin dekat lagi sama Tuhan. Sebelumnya kita akan ini dulu deh kayaknya perkenalan siapa aja sih yang bergerak di dalam DPA Perwil 2 ini nih, supaya kenal semuanya ya teman-teman ya. Oke enggak? Oke ya. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu ketua kita, seperti yang tadi dia udah bilang, yaitu Bang Yosua Aritonang, itu ketua kita Perwil 2. Terus Shalom, yang kedua, teman-teman. shalom ya buat teman-teman semua ya. Terus Ya, yang kedua itu shalom. Sari Siboping. Ayo Sari, tunjukkan wajahmu. Baik. Oke, yang ketiga itu saya sendiri, bendahara, yaitu saya Marlin Tobing. Terus yang keempat itu ada Yosapat, dia di pemuda, mana Yos? Halo Mana? kakak. Hai. Terus yang kelima itu ada Kay, dia di bagian remaja, mana Kay? Shalom semuanya. Terus yang keenam itu ada Grace, dia sebagai di bagian anak, mana Grace? Shalom semuanya. Shalom.
Terus yang ketujuh itu ada Diko di bagian olahraga dan media. Hai Diko. Diko. Udah belum? Ya, dilanjut Kak. Oh, dilanjutkan. Oke. Terus yang ke-8 ada Linda, dia di Dewasa Muda. Linda udah join belum ya? Kak Linda belum. Linda dalam pekerjaan. Oh, dalam pekerjaan. Oke, baik teman-teman. Teman-teman pasti bertanya DPA itu, ada mungkin sebagian yang udah paham tentang DPA ini, sebenarnya ini apa sih ini DPA ini, gitu kan ya. Dimana DPA ini kita mempunyai visi dan misi, teman-teman. Visi dari DPA ini yaitu menjadikan generasi muda GBI seperti Yesus Kristus. Itu salah satu visi DPA. Terus untuk misinya itu ada 5 poin. Yang pertama itu memenangkan generasi muda bagi Kristus. Itu yang pertama, poin pertama. Poin yang kedua itu memperlengkapi generasi muda agar menjadi pribadi yang maksimal dalam pelayanan kepada gereja lokal, masyarakat, bangsa, dan dunia. Terus yang poin ketiga itu mengembangkan persekutuan generasi muda bagi terciptanya kesatuan tubuh Kristus. Yang poin keempat itu memperdayakan kepemimpinan generasi muda agar berbuah bagi kemuliaan Allah. Yang poin kelima yaitu menjadikan penggerak dalam pembinaan dan pelayanan generasi muda di lingkungan DPA, GBI, gereja, dan masyarakat. Nih, itu teman-teman sekilas visi misi DPA yang sedang kita lakukan, di mana kami di sini ingin untuk kakak-kakak, abang-abang semuanya, kami butuh saran gimana sih untuk kedepannya DPA ini supaya maju, supaya anak-anak muda dimenangkan, terus banyak juga menjadi gimana sih kita semua ini sebagai KPA lokal supaya bisa membantu kami juga sebagai apa itu bukan panitia ya maksudnya itu sebagai pengurus DPA supaya kami bisa melakukan visi DPA ini masuk ke gereja-gereja lokal. Sebenarnya sih kami ini udah membuat jadwal itu tuh di bulan Mei, dan ada beberapa juga teman-teman yang udah dapat surat dari kita untuk lebih enak sih kita ketemu langsung gitu kan ya. Tapi karena COVID-19 ini belum berakhir, jadi kita melakukan via meeting Zoom sementara gitu teman-teman. Jadi kita mau saran dari teman-teman, apa sih yang mau kita lakukan nih untuk menjangkau anak-anak muda, terutama di lokal seperti itu. Gimana teman-teman? Mungkin saya tambahin sedikit ya, Lin. Shalom teman-teman, bukan mau memotong pembicaraan host kita ya. Mungkin yang pertama teman-teman, seperti tadi yang saya katakan, sebelum ke sana, kita rindu pengurus-pengurus DPA ini pengen tahu dulu dari teman-teman, dari kakak-kakak dan abang-abang, sudah pernah dengar DPA apa belum? Itu yang pertama. Udah. Yang kakak-kakak atau abang-abang yang sudah pernah dengar DPA, boleh dong kasih jempol atau kasih lambaian tangan. Supaya kita tahu, siapa tahu belum pernah dengar DPA, ya. Kalau belum pernah dengar DPA, boleh dinyalakan, boleh di mute. Oh Kak, atau Bang, saya belum pernah dengar DPA, gitu. Jadi biar kita tahu gereja lokal yang mana belum pernah dengar DPA. Sudah ya, dengar ya. Oke, sebelum ke pertanyaan Marlin yang tadi, yang kedua adalah bahwa selama teman-teman ataupun abang atau kakak yang udah pernah dengar DPA, sudah pernah dengar DPA, tadi katanya udah pernah dengar tentang DPA bagaimana. Nah, menurut kakak-kakak nih yang ada di sini, menurut sependapat kakak-kakak atau menurut pandangan kakak-kakak,
DPA itu seperti apa sih selama ini yang sudah kalian dengar atau yang sudah kalian tahu? Nah itu. Mungkin yang mau kasih saran, oh ya menurut saya begini Kak, pernah dengar DPA tapi begini, boleh, sangat boleh. Kami sangat memerlukan saran dan bahkan mungkin masukan dari kakak-kakak semua supaya DPA ini bisa berjalan bersinergi dengan KPA lokal seperti itu. Kalau mau kasih masukan boleh langsung di mute dan kita akan dengarkan sama-sama apa yang menjadi yang kakak-kakak dapat tentang DPA itu apa, seperti apa, atau mungkin ada pernah mungkin kakak-kakak wah pernah dengar DPA tapi kok ke gereja kami belum pernah ya datang pelayanan. DPA itu sebenarnya jangkauannya seperti apa sih? Nah, seperti itu. Bisa ditanya dan bisa juga dikasih masukan. Seperti itu. Oke, silakan kakak-kakak yang mau sharing dengan kita. Dan kami sangat memang memerlukan saran dan mungkin juga masukan ataupun mungkin informasi-informasi tentang DPA sebelumnya. Ayo, kakak-kakak yang mau kasih masukan boleh. Gak usah malu. Salah nggak dihukum, kakak-kakak ya, nggak didisiplin. Kalau salah nggak didisiplin, ataupun jadi dikasih PR, enggak ya. Ya. Justru kita di sini untuk saling kerjasama, ya, untuk mengambil nanti setiap keputusan kita ini, kita sepakati DPA itu harus begini. Nah, itu yang kita butuhkan malam hari ini, supaya kita jalan sama-sama seperti itu. Jadi nggak usah takut untuk berbicara, nggak didenda, nggak dihukum, nggak didisiplin, dan nggak dikasih PR tentunya, ya. Kayaknya Kak Ana banyak ini nih, banyak yang mau disampaikan deh. Kak Yuliana ya, Kak Yuliana. Iya. Kak Yuliana, ada yang mau disampaikan Kak, silahkan. Dengan senang hati kita akan mendengar. Oke, ya perkenalkan dulu, nama saya Yuliana Daily, biasa dipanggil Kak Ana di gereja lokal. Sebelumnya dari saya GBI mana Kak? Dari GBI mana? Dari GBI mana? Saya GBI Mitra 4 Indonesia. GBI Mitra 4. Ya. Ya, GBI Mitra 4. Ya, silakan ya. Kak. Oke, salam kenal buat kakak-kakak semua. Yang pertama, untuk sebelumnya Kak, untuk pengetahuan saya pikir KPA itu pemuda. Tadi diajak gabung dengan grup ini juga agak ragu-ragu karena saya kira selama ini sepengetahuan saya yang DPA itu mencakup pemuda dan remaja aja. Jadi setelah tadi dijelaskan sama Kak Sari, makanya saya bergabung di sini dan saya bersyukur di sini bisa bertemu dengan kakak-kakak yang hebat. Semoga dengan kita bergabung di sini, saya bergabung di sini menambah pengetahuan saya ke depan lagi dan lebih tahu lagi KPA itu seperti apa. Itu Kak. Oke, Kak, punya kerinduan apa nih untuk DPA yang mau dilakukan? Misalnya kan kakak di anak nih, di anak ya, di Kabit Anak. Yeah. Nah, di Kabit kalau misalnya di DPA dibilang ABI Kak, Anak Betel Indonesia, ya, di ABI. Nah, di ABI itu kakak punya kerinduan apa nih yang mau dilakukan DPA secara khusus untuk gereja lokal kakak? Ada tidak? Oke. Selama ini kerinduan kami khususnya dari ABI Mitra 4 sebenarnya kami rindu ada dari DPA itu yang mengkoordinir ada semacam training buat guru-guru sekolah minggu sehingga kan ada perkembangan buat guru-guru sekolah minggu kreativitas atau apalah yang bisa mendukung pelayanan untuk ABI. Itu Kak dari kami sebagai yang membidangi anak. Kerinduan kami di situ. Oke Kak, terima kasih Kak untuk masukannya. Mungkin Kak Marlin langsung ditanggapin Kak
sebenarnya kita punya program itu bulan apa dan bagaimana pelaksanaannya. Halo Kak Marlin. Halo. Untuk training guru-guru sekolah minggu ini sebenarnya Kak, kita udah punya program. Mestinya sih tahun ini berjalan, tapi karena COVID ini belum berakhir, jadi kami mungkin di tahun depan Kak bikinnya Kak. Oke. Jadi semua program kita di tahun ini nih nggak terlaksana karena COVID ini sih sebenarnya. Iya. Oke. Ya Kak, selanjutnya maaf ya, saya mau tanya satu lagi ya Kak, nggak apa-apa ya? Boleh, sangat boleh. Kak, ada nggak sih itu untuk pembelajaran seperti sekolah minggu dan remaja, kita punya nggak kurikulum khusus dari GBI gitu, sehingga kita punya panduan untuk mengajar itu, kayak gitu Kak? Panduan kurikulumnya ya? Ya kan juga ada dari DPI. Apa namanya? Kingdom Kids ya? Kalau nggak salah pernah. Kingdom Kids. Ya, Kingdom Kids pernah ada, cuman kan nggak ada kelanjutannya. Dulu kami pernah itu, cuman sampai 2 modul aja. Kalau nggak salah cuman sampai 2 modul. Cuman kesininya nggak ada lagi kelanjutannya. Mungkin ada info tentang itu, Kak? Kalau untuk modul sekolah minggu, Kak, kemarin pas waktu kami rapat DPA, itu tetap masih ada kelanjutannya. Paling nanti Kak Yuliana saya akan linkin ke yang mengurus Kabid Anak, yaitu Grace. Nanti Grace juga akan linkin ke PD, pengurus daerah. Nah, untuk untuk buku ya Kak, buku panduan ya, untuk buku panduan. Nah, jadi kalau untuk training saya tambahin, untuk training guru yang Kakak bilang tadi, sebenarnya program kami itu bukan hanya training. Kemarin kami pengajuannya ke pengurus daerah bahwa guru-guru sekolah minggu mau di training bukan hanya mengajar, tetapi dapat membuat alat peraga dari apa yang alat tersedia. Contohnya dari contohnya dari kertas origami ya, dari kertas origami. Nanti guru-guru sekolah minggu itu akan diajari membuat alat peraga yang simple, praktis, tanpa harus banyak biaya. Nah, mereka akan di-training untuk berkreasi sekreatif mungkin untuk bisa memenuhi alat peraga di gereja lokal. Kalau misalnya nih, kalau kita untuk beli kan pasti mahal, ya, pasti mahal. Misalnya beli puppet shop, beli apa-apa kan mungkin yang ya boleh dalam arti yang kita masih belum bisa untuk beli kan pasti mikir misalnya karena harganya jutaan apa gimana, tapi setidaknya DPA ini memberikan solusi sebelum untuk ke situ. Nanti akan di-training guru-guru sekolah minggunya apa yang ada dapat diberdayakan. Dari origami, bisa nanti, kalau enggak balon. Balon itu kan bisa dikreativitasasi jadi misalnya dibuat jadi hewan, jadi apa, seperti itu. Nanti lewat training itu kami pikir itu sangat membantu selain dari kurikulum ya, dari kurikulum. Nah, itu sebenarnya target dari Perwil 2 supaya guru-guru sekolah minggu itu punya bekal, punya skill tentunya dan punya kreativitas yang lebih lagi. Ya, kalau selama ini kan training misalnya cuma materi bagaimana mengajar yang baik ya, bagaimana mencarikan suasana yang baik di sekolah minggu seperti itu, ya. Nah, kalau untuk kali ini target kita adalah bagaimana membuat kreativitas. Nah, cuma memang ya bantu doa juga kakak-kakak supaya COVID ini selesai. Kalau nggak COVID ini selesai, wah bingung juga kita bikin acaranya, karena kan kalau online kan terbatas, ya. Lebih enaknya ketemu langsung secara personal. Kalau ketemu langsung secara tatap muka kan lebih enak. Bisa langsung dipraktekin nanti dengan mentornya, ya, dengan tutornya, seperti itu. Nah, jadi harapan kita ke depan untuk Kabid Anak memang udah kita siapkan seperti itu. Nah, mungkin terima kasih untuk Kak Yuliana untuk harapannya dan mungkin juga untuk masukannya. Nah, untuk kakak-kakak yang lain, adakah yang masih
ingin memberikan masukan tentang DPA itu seperti apa, atau mungkin pernah, atau tentang DPA tapi kurang puas, apa itu sih DPA, seperti itu. Boleh, sangat silakan, kami kasih waktu untuk kakak-kakak semua. Oke, dari saya Salum. Shalom. Ya, perkenalkan saya Robert, DPA untuk itu tadi yang Kak. Ya, jadi saya ada sedikit masukan sih, tapi pertama saya ucapkan terima kasih buat semua pengurus DPA, mungkin buat pengurus-pengurus mungkin baru kali ini ketemu dengan saya juga dan para pengurus. Ada beberapa hal yang disampaikan, masukan aja buat para DPA. Mungkin tadi dari informasi buat yang anak, kayaknya memang bagus. Banyak apa istilahnya, itu karena memang tahun ini kita memang ada kendala seperti ini, mungkin itu tidak terjalankan. Nah, jadi pertama yang mau saya sampaikan sebenarnya sekedar progres. Kan biasanya ya, setahu saya kalau misalnya DPA ini sudah melakukan rapat kerja tahunan, mungkin sudah menyusun semua progres 1 tahun. Itu mungkin ya, kakak dan abang-abang, rekan-rekan sekalian, para pengurus. Nah, jadi itu belum sampai sepenuhnya ke kami gitu. Jadi kayak progres tadi kan sebenarnya progresnya sangat bagus, tapi itu ke saya khususnya, walaupun ada Kak Sari, Bang Yos di DPA, tapi kita belum bisa bahas karena memang bahan mentahnya dari DPA belum turun di kami gitu. Itu yang pertama, mungkin sekedar untuk penyampaiannya mungkin ke ini ya, ke lokal-lokal, mungkin ya, ke gereja lokal. Mungkin terputus. ada nggak? Ya, Bang Robert, lanjut Bang. Kalau ada progres tahunan untuk pemuda, untuk remaja, untuk anak, mungkin gereja lokal semua bisa sampai gitu loh, Bang. Nah, yang pertama, jadi progres tahunan itu biar kita tadi kan untuk sehati sekata kan, maksudnya biar kita juga progres DPA semua sampai lokal. Jadi kita satu dan misi untuk menjalankannya. Yang ini kan pertama kali saya lihat, walaupun via online, tapi bisa sharing seperti ini, dan ini memang saya dari 2018 atau 17 baru kali ini ketemu, memang mungkin karena kami masih baru aktif juga di DPA, tapi saya bersyukur pertama mungkin tersebut mungkin bisa ini aja Kak, bentuk WA khusus atau grup khusus untuk pemuda ininya para DPA-nya atau untuk yang ABI tadi. Jadi kan tadi ada VIC masing-masing tuh, biar informasi apa kebutuhan setiap lokal itu tersampaikan gitu Kak, atau dapat ditangkap sama para pengurus DPA kita Kak. Oke, ada lagi Bang Robert yang mau disampaikan Bang? Mungkin untuk saat ini itu aja sih. Oke, saya kasih tanggapan ya Bang Robert ya. Yang pertama Bang tadi tentang program tahunan yang belum sampai kepada KPA-KPA lokal. Nah, sebenarnya Bang sebelum COVID kemarin, habis pengurus Perwil 2 dilantik, kami punya program itu akhir Maret akan bertemu dengan KPA-KPA lokal untuk menyampaikan program tahunan kita. Ya, untuk menyampaikan program tahunan kita, dan itu juga sudah di ACC pas waktu kita rapat dan sekaligus pelantik dan sekaligus kemarin ada 7 perwil kemarin sekaligus rapat tahunan di sana yang pas bulan Maret itu semua program kita sudah di ACC. Tetapi karena COVID ini, karena keadaan COVID,
Jadi semua program itu ke pending dulu Bang, dan memang kita nggak sampaikan dulu karena memang tujuan kita adalah kalau tatkala menyampaikan program ini lebih enaknya pas waktu ketemu tatap muka, ya seperti itu supaya lebih enak menyampaikan program-program ini seperti apa dan bagaimana. Nah, jadi karena sampai sekarang belum bisa ketemu, kami sendiri dari pengurus wilayah masih memang menunggu nanti bagaimana, apakah sudah bisa berkegiatan, sudah bisakah ibadah fellowship bertemu. Nanti kalau misalnya sudah ada keputusan dari pengurus daerah ataupun mungkin dari bapak-bapak rohani kita mereka sudah bisa berfellowship, atau gembala-gembala kita, kan kita ngikutin mereka. Kalau gembala-gembala kita sudah bisa berfellowship, otomatis DPA sendiri sudah bisa juga berfellowship seperti itu. Tetapi karena sampai sekarang mereka juga belum melakukan kegiatan itu, jadi DPA juga belum melakukan kegiatan apa-apa. Makanya Bang Robert sampai sekarang masih ke pending, Bang. Kalau untuk program itu nanti, kalau misalnya nih, kalau Tuhan izinkan nanti Agustus misalnya sudah bisa ketemu, dan bisa ibadah fellowship bersama kita KPA lokal, nanti yang pertama kami lakukan adalah akan ketemu langsung. Kita akan ibadah langsung, ibadah fellowship lagi, dan akan membahas program itu, Bang Robert. Kalau untuk yang kedua yang Bang Robert bilang, adakah untuk pemuda? Adakah untuk ada, Bang? Jadi untuk pemuda ada, untuk youth juga ada camp untuk youth, ada camp untuk pemuda, ada program-program itu. Jadi setiap kadit, baik pemuda, baik remaja, baik ADI, anak Betel Indonesia, itu ada ininya Bang, ada program-programnya untuk setiap mereka dapat pastinya tentunya. Tetapi sekali lagi kami mohon maaf, oleh karena memang keadaan COVID ini, dan di semua perwil juga memang belum mengumumkan itu kepada KPA-KPA lokalnya. Karena takutnya nanti Bang, ibarat katanya, kita sudah umumkan tapi belum terlaksana. Jadi kan keundur sendiri seperti itu. Jadi lebih baik tunggu kondusif dulu waktunya, baru kita nanti akan membicarakan program itu. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya terangkan, Bang Robert. Ada lagi Bang yang mau ditanya? Oke, mungkin itu aja Bang. Terima kasih Bang. Jadi dapat pencerahan juga kan. Jadi istilahnya memang DPR kita memang benar-benar berjalan, cuman gara-gara memang keadaan, jadi memang semua jadi terpending kan. Jadi ya harapan kita ya cepat berlalu dan biar kita bersinergi kembali. Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Robert untuk masukannya. Kami masih mengharapkan dari kakak dan mungkin abang-abang yang ada sekarang join dengan kita di sini, tanggapan abang-abang atau kakak-kakak tentang DPA atau mungkin masukan ke depannya untuk yang DPA mau lakukan apa. Ya, kami sangat welcome untuk hal itu. Ayo buat kakak-kakak boleh langsung kasih pendapat tentang itu. Ayo, teman-teman yang mau bertanya, ada Bang Henry, Yosua, Bang ada Henry, Bang Henry, Bang Yosua, ada Bang Darwin nih. Waduh, senior nih Bang Darwin. Ya, Kak Olivia, ya, Kak Opi, ya, Kak Eva Panjaitan. Shalom, Kak Yosua. Shalom. Ya, saya Herianto dari GBI Mayor Oking. Oh, shalom Bang Herianto. Saya bisa lihat wajah gantengnya kah Bang? Supaya teman-teman yang lain juga Abang ngelihat Abang, karena ini kita nggak bisa lihat face-nya nih. Oh, ya, ini videonya agak jelek, jadi saya pakai foto ini dulu deh. Oh gitu ya? Ya, foto muda ini. Silakan Bang. Saya ada sedikit usul untuk DPA. Saya berharap DPA bisa mengajukan usul ini juga ke BPD, dan BPD mengusulkan itu ke BPH, karena kebetulan Ketua Sinode kita kan Pak Rubin Adi itu mempunyai sekolah. Jadi saya berharap DPA bisa mengajukan usul bagaimana dari BPH pusat bisa memberikan
kurikulum untuk kita mendidik anak-anak youth maupun pemuda maupun anak-anak sekolah minggu supaya ini bisa seragam dari seluruh GBI yang mereka mau bernaung di bawah GBI. Itu saya berharap bisa dibuatkan satu kurikulum setahun apa yang mau kita capai untuk per umur ya, dari SD, SMP maupun SMA. Nah, karena banyak juga sekarang gereja-gereja lokal itu kita diminta memberikan nilai juga. Kalau mereka di sekolah-sekolah negeri nggak punya guru agama, nah itu nilai-nilai mereka kan diambil dari gereja kan di sekolah-sekolah minggu. Nah, selama ini kan kita membuat kurikulum masing-masing. Nah, ini yang kita nggak bisa ukur apakah cara kita mendidik itu sudah sesuai nggak dengan cara GBI yang seharusnya. Dan saya berharap DPA Perwil Timur ini bisa mengajukan usul itu sampai ke BPH Pusat supaya dibikin kurikulum yang pendidikannya itu seperti apa. Karena apalagi untuk anak-anak sekolah minggu itu adalah dasar bagi mereka untuk kita bentuk imannya. Karena kalau sampai kita tidak bisa bentuk mereka persis seperti Alkitab mau, nah itu bahaya. Karena yang sudah kita didik benar-benar aja dari sekolah minggu sampai remaja, itu mereka dewasa pun ada yang lari dari Tuhan juga. Makanya saya berharap dasar ini mesti kita bikin satu kurikulum yang benar-benar kuat dan pondasinya ini benar-benar bagus. Saya rasa itu usul dari saya. Terima kasih. Shalom. Oke, shalom Bang Herianto. Boleh Bang, nanti kami akan usulkan kalau untuk itu. Memang banyak sih, jangankan di gereja Abang, di gereja saya juga ada beberapa anak yang menerima, yang minta nilai seperti itu. Ya nanti ke depannya memang itu sangat masukan yang sangat bagus supaya ada standarisasi ya bagaimana kita memberikan nilai dari gereja itu seperti apa. Ya nanti saya akan linkin langsung ke ke Kabid Pengurus daerah supaya nanti ini jadi bahan pembahasan kami juga tentunya kalau kami memang nanti ketemu pas rapat meeting juga. Ya, terima kasih Bang Herianto untuk masukannya, untuk bisa nanti jadi bahan kita, pembahasan kami nanti di pertemuan pengurus daerah. Kalau kakak-kakak yang lain ada lagi yang mau kasih masukan, yang mau kasih saran, boleh. Shalom Samuel, Bang Samuel Willy, shalom. Ya, bergabung. Ya, sorry, saya baru nyampe rumah. Tidak apa-apa, brother. Tidak apa-apa. Ya. Selamat mengikuti ya, brother ya. Kalau ada nanti misalnya saran dan masukan, silahkan langsung masuk aja. Oke, ya. Oke, ada lagi Kak Eka Manurung. Bagaimana Kak? Bang Yosua, bagaimana? Ayo Kak Eka, ada yang mau dikasih masukan? Kalau sih nggak ada, aku mau ngikut aja. Gimana enaknya aja. Kenapa ngikut aja Kak? Siapa tahu ada yang mau dikasih masukan, ada yang mau dikasih pendapat, sangat boleh. Ya. Aku sih soalnya emang udah pelayanan lama, cuma lagi itu sebut berhenti, terus jadi bingung mau gimana, karena kan buat itu sempet nggak pelayanan kan setahun, terus baru tahu DPA itu tuh pas habis kapan ya sama DPA, udah kayak baru-baru ini sih, makanya jadi masih bingung gitu aja. Dari GBI mana Kak Eva? Aku GBI Mitra Bekasi 1. GBI Mitra Bekasi 1, ya kan? Iya. Oh, oke Kak, kalau memang untuk saat ini belum ada, nanti siapa tahu Tuhan kasih ilham, pencerahan, masih sangat menerima kita masukan dan sarannya, ya. Oke. Buat yang lain, Bang Noah Simamora, bagaimana? Kak Eva Panjaitan, Bang Darwin, Kak Mirabet. Darwin. Kak
Kak Olivia. Lanjut, saya ngikut aja. Bang Darwin ngikut aja. Kenapa? Ikut aja. Yang penting lancar. Siap. Kak Eva, bagaimana Kak Eva Panjaitan dari BBB ini, dari BBB? Shalom semuanya kakak-kakak. Shalom. Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Eva Boru Panjaitan. Saya mewakili dari bidang KPA Bumi Bekasi Baru. Senang bertemu kakak-kakak. Jujur tidak ada yang saya kenal di sini kecuali Yosafat Balmiro, karena beberapa kali saya pernah ketemu sama beliau. Kak Yosafat, ya kan? Nah, oke, kakak-kakak semuanya, begini. Kan saya baru 1 tahun bergabung di gereja. Yosafat terkenal juga ya. Ya, Yosafat terkenal juga. Benar-benar, Kak. Nah, jadi saya ini kan baru bergabung nih di gereja Bethel Indonesia. Pelayanan di gereja lokal GBI Bumi Bekasi Baru nih, kakak-kakak. Dan selama ini saya baru tahu. Tadi saya udah mau angkat tangan siapa yang belum pernah dengar namanya DPA. Saya belum pernah. Yang saya tahu selama ini KPA gitu kan. Ternyata semua ini kerjasama ternyata. Jadi gereja asal saya tadinya Gapkin. Saya ini gereja Pantai Kosta Kudus Indonesia, tapi bergabung di gereja lokal GBI Bumi Bekasi Baru, kakak-kakak. Nah, selama ini kan saya berkecimpung di anak-anak sekolah minggu. Kalau di GC, Youth, sama Dewasa Muda yang saya tahu selama ini ada di gereja lokal BBB, saya nggak pernah ngikutin, karena saya lebih kepada anak sekolah minggu. Oke, beberapa hal tadi udah disampaikan oleh Kak Yosua Aryo, sama kakak yang kedua tadi ngomong siapa namanya ya, aduh saya lupa gitu. Tapi saya tadi ada di. Terus tanggapan juga dari yang kakak yang barusan sama sebelumnya gitu. Saya menanggapi memang sangat penting untuk diajukan ke pusat. Dari bidang DPA sudah membuat jadwal, tetapi karena ada pandemi COVID-19 jadinya tidak terlaksana, tapi saya yakin gitu. Cuman begini kakak-kakak, saya bukan bingung ya, saya bukan ngasih saran, tapi mungkin lebih kepada pertanyaan nih kakak-kakak. Soalnya kan begini, jadi di gereja Bumi Bekasi Baru ini kan ada KPA-nya juga, ternyata semua ini udah mempunyai tugas masing-masing gitu. Terutama saya dipercayakan di bidang sekolah minggu, anak sekolah minggu, tapi itu pun sebagai guru sekolah minggu, nggak ada khusus kamu sebagai ketua atau apa gitu ya, nggak ada. Saya ngikut-ngikut aja seperti yang dikatakan teman yang barusan, siapa namanya gitu kan. Nah, saya ngikut-ngikut saja, cuman yang saya ikuti selama ini di gereja Bumi Bekasi Baru, kakak-kakak, untuk GC, untuk youth, sama apalagi yang namanya dewasa muda, merosot banget. Kenapa seperti itu saya tidak tahu gitu kan, padahal saya baru bergabung. Tapi beberapa kali saya berbincang-bincang sama Kak Victor di sini, mungkin ada yang kenal gitu kan. Iya, kenal Bang Victor, kenal. Iya, Kak Victor. Nah, saya berbincang-bincang dengan beliau, saya katakan, Bang, ini gimana? Karena kan di satu sisi Bapak Gembala dari gereja Bumi Bekasi Baru menekankan, waduh kalau boleh ini harus secepatnya nih, pemuda terutama dewasa muda harus dibangun gitu. Nah, gini kakak-kakak, saya sulit banget untuk masuk. Sulitnya saya belum dapat sampai sekarang, tapi yang saya pelajari, yang saya lihat gitu kan, sekalipun ini belum pasti, dan mudah-mudahan benar gitu. Nah, jadi kalau dalam dewasa muda itu yang saya lihat, susah untuk masuk kakak-kakak. Maksud saya seperti ini. Nah, ketika mereka mengundang saya untuk masuk, padahal saya kan di sini sudah mulai beberapa waktu sebelum pandemi COVID-19, saya jadi full timer gereja memang. Jadi kan bukan hanya di bidang anak yang dikerjakan, tetapi kul-kul juga saya ikuti gitu kan. Semua pelayanan juga saya ikuti berjalan seperti biasa gitu. Cuman saya ditekankan untuk masuk di dalam dewasa muda.
Nah, sulit banget nih kakak-kakak masuk di pemuda, dewasa muda di gereja BBB. Jujur saya katakan, pemudanya itu, dewasa mudanya itu banyak banget. Tapi mereka itu yang datang hanya 2 orang, yang datang hanya 3 orang. Saya bingung dan saya bertanya, ini siapa ini yang menjadi pengurus siapa? Ternyata yang saya tahu ada 2 orang, yang lainnya gimana ya? Ada rasa mundur atau apa gitu. Nah, baru datang, karena saya belum ngerti. Tadi DPA gitu, saya udah menangkap nih. Saya kirain tadinya ada satu materi yang memang disampaikan kepada kita semua pendengar, baru ada sesi untuk bertanya apakah kalian setuju atau enggak gitu. Ternyata enggak gitu. Maksud aku gini, saya kirain dari DPA itu membuat satu materi gitu kan, terus kita mendengarkan semua, terus kita kasih usul sesudah semua dijelaskan, gimana nih tanggapan kakak-kakak, apakah setuju atau tidak. Ternyata malah diberikan jawaban pertanyaan kepada kita, ayo kakak-kakak, bagaimana usulnya. Jujur nih kakak-kakak, saya bingung banget gitu, apa ya, gimana ya gitu, karena memang pada kenyataannya saya susah untuk masuk di kalangan dewasa muda di Gereja Bumi Bekasi Baru. Saya sih rindunya dewasa muda yang ada di Bumi Bekasi Baru semakin setia di dalam Tuhan, bangkit kembali gitu kakak-kakak. Kalau youth, GC, sama sekolah minggu yang saya lihat selama ini kakak-kakak semua berjalan dengan baik. Bahkan mungkin selama ini ada materi-materi yang di-share oleh Kak Victor, saya kurang mengerti dan kurang tahu dari mana, tapi saya yakin dan percaya itu semua karena kerjasama dari bagian DPA. Jadi itu saja pertanyaan saya kakak-kakak, bagaimana untuk melanjutkan ke depannya gitu. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke Kak, sebenarnya kalau untuk intern gereja, itu kan intern gereja ya, bagaimana, kenapa bisa mereka mendem, kenapa mereka bisa ini, ya bukannya saya juga mengajari, enggak, karena di tempat saya juga ada beberapa yang harus dibenahi tentang pemuda, karena boleh saya katakan, pemuda dan remaja ini kan sekarang memang lagi bergejolak-gejolaknya tuh, untuk bagaimana kita bisa bersinergi dengan mereka, bisa gabung dengan mereka, bisa menjadi seperti usia mereka, seperti itu. Memang itu nggak gampang. Tapi kalau Kak Eva tadi bilang, bagaimana supaya bisa ini, mungkin bisa di ini kali Kak ya, kan sebelum Kakak kan ada pemimpin di situ yang 2 orang, salah satunya yang saya tahu adalah Bang Victor yang salah satunya saya tahu adalah KPA lokal di BBB ya. Jadi mungkin bisa ketemu aja langsung Kak dengan pengurus-pengurus sebelum, dan langsung juga dalam arti minta petunjuk aja dari Pak Noah Ginting ya, sebagai gembala area di sana, gembala jemaat di sana. Nah, jadi mungkin lebih baiknya kan langsung share dengan gembala, ini bagaimana nih, anak-anak muda sekarang lagi begini. Nah, walaupun mereka mungkin udah lebih tua, atau mungkin dalam arti kan bukan berarti gembala-gembala kita itu tidak memahami setiap setiap perubahan-perubahan di dalam pelayanan-pelayanan itu, pasti mereka tahu lah, sangat tahu tentunya. Nah, lebih baiknya sih begitu ya. Jadi kembali dirapatin dulu, dimeetingin dulu dengan yang 3 itu, untuk kedepannya seperti apa, karena kan Kak Eva bilang masih baru ya, dan supaya Kak Eva juga belajar dari mereka, dari misalnya dari Victor, dari yang lain juga di situ, seperti itu. Jadi kalau untuk kurikulum, kalau untuk ini Kak, namanya juga intern gereja ya, saya tidak banyak komen karena kan situasi di sana Kak, saya tidak mengerti sama sekali, seperti itu. Paling itu saran saya, coba komunikasi dengan pemimpin sebelumnya dan gembalanya, disosialisasikan seperti apa. Nanti kalau sudah dapat keputusannya bagaimana, mungkin akan misalnya ini udah ada nih ibadah pemudanya nih, boleh dong kita bikin KKR dengan DPA, boleh dong bikin ibadah, atau mungkin ada nggak modul untuk anak-anak muda yang mau dilakukan, misalnya di setiap ibadah anak muda. Ada tahun lalu itu sudah ada beberapa gereja lokal yang pakai seperti itu ya, salah satunya ada di Tambun, dan salah satunya juga yang pakai di timur adalah GBI League, Life Impact Community. Nah, mereka pakai modul yang untuk anak-anak muda seperti itu. Jadi
paling mungkin diinin dulu Kak. Kalau untuk modul saya rasa ada disiapkan. Nanti kalau misalnya modul ini sudah selesai, kita bisa pengajuan lagi supaya ada modul-modul yang berikutnya seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya tanggapi Kak Eva. Kita berdoa semua anak-anak muda di tempat Kak Eva di BBB tetap semangat dan juga antusias untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati Kak Eva. Ya. Baik, terima kasih Kak Yosua. Ada lagi teman-teman? Oke, kalau begitu gini aja ya. Jadi daripada malu-malu, jadi ini kan kita nggak terlalu banyak. Tadi yang sudah tadi kasih masukan, kasih saran, thank you. Nah, saya pengen hari ini sekaligus supaya kita saling kenal nih, saling kenal ya. Saya pengen, saya langsung unjuk aja satu-satu, mungkin saya kasih waktu 1 atau 2 menit, bagaimana tanggapannya tentang DPA dan seperti apa program yang akan dilakukan DPA untuk ke depan. Ya, jadi 2 menit aja, karena saya kasih waktu kakak-kakak udah ngikut aja, kan gak enak juga. Jadi kita juga pengen tahu saran dan masukan dari kakak-kakak semua. Ya, saya langsung volunteer aja nih, pilih. Ya, tanpa harus ini, saya langsung ke Kak Olivia. Kak Olivia, salam Kak Olivia. Shalom. Ya, boleh Kak perkenalkan dari gereja mana dan sebagai dari kabit apa? Iya, aku Olivia dari GBI Kasih Agape di Cutmutia juga. Cutmutia. Bekasi, Terminal Bekasi. Gembalanya? Iya. Gembalanya Pak Lamsam Nenggolan, yaitu ayah saya sendiri. Oke Kak, silakan Kak. Karena aku juga baru kenal, maksudnya sama seperti tadi Kak Eva ya kalau nggak salah namanya, baru kenal DPA ini, jadi belum banyak tahu sih untuk program apa aja yang udah pernah dilakuin sama-sama dengan DPA dan KPA lokal gitu. Terus juga karena aku mungkin lebih fokus juga ke anak-anak muda, jadi sebelumnya pernah ada nggak sih Kak kayak semacam bimbingan untuk anak-anak muda juga, jadi kayak apa ya, jadi setiap sharing itu anak-anak mudanya misalnya siapa yang pimpin itu punya materi sendiri yang dikasih dari DPA-nya atau dari langsung kayak gitu sih. Jadi nggak ada saran apapun sejauh ini karena aku juga masih kayak baru bergabung, jadi masih mau mengikuti dulu, cuman ya sama-sama saling menyemangati aja, semoga kita semua saling apa ya, saling kasih support lah gitu untuk anak-anak muda maupun anak-anak anak-anak Betel Indonesia ya tadi, anak-anak sekolah. Kayak gitu sih, itu aja dari aku. Oke, thank you Kak Olivia, Tuhan berkati. Bang Henry, shalom Bang Henry, boleh perkenalkan Bang dari mana dan apa yang mau dikasih masukan buat kita? Perkenalkan, nama saya Henry dari GBI Hope and Grace Mitra 6, gembalanya Pendeta Nelson Adu. Nah, saya sebelumnya sudah pernah sih tentang DPA karena waktu 2 tahun yang lalu gitu, kalau nggak salah saya pernah ikut ibadah Revival Night. Ya kalau tidak salah ya Kak, benar ya? Ya, Revival Night. Terus waktu itu diundang sama Kak Agus kan. Jadi setelah berapa lama setelah itu HP saya hilang. Jadi sejak saat itu tidak ada lagi koneksi-koneksi, walaupun saya tetap pakai nomor yang sama. Jadi dari grup itu maupun dari Kak Agus sendiri sama sekali tidak ada berita-berita apa perencanaan. Kalaupun ada biasanya karena saya seorang guru juga, jadi kadang-kadang bertabrakan dengan jadwal, tidak ada. Akhirnya 1-2 kali tidak ikut, tapi hari berikutnya tidak ada lagi tentang besok nanti ada ini, besok ini nanti ada pelatihan ini, tidak ada sama sekali sejak saat itu. Maka itu ya, tapi setidaknya saya sudah tahu lah kira-kira gambarannya DPA itu ke depannya
bagaimana seperti apa. Hanya kalau usulan saya sih usulan saja sih buat saya. Tadi saya sudah sempat chat juga ke Yosafat. Kalau bisa kalau ada acara-acara kayak gitu, apakah mungkin lebih baik jika diberitakan secara melalui gembala-gembalanya di gembala-gembala gitu, di chat gembala-gembala ataupun secara japri ke kami-kami gitu loh, Kak. Bukan melalui grup. Kadang kan grup itu kan karena kita orang-orang mungkin punya banyak kesibukan. Jadi kadang-kadang kita baca grup asal main baca aja tapi ternyata kelewat terus yang lain-lain. Ya gitu sih usulan saya cuma gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, makasih Bang Henry. Nanti ke depannya mungkin komunikasinya lebih dimantapin lagi. Thank you. Bang Darwin, salam Bang Darwin. Ya, salam semuanya, salam kenal dari saya. Salam Bang, salam. Ya, yang saya kenal kayaknya cuma Sari sama Yosafat doang kayaknya. Tapi buat yang lain salam kenal semuanya ya. Ya, salam kenal Sejauh Kak. ini sih saya masih mengikuti aja. Jadi baru muncul juga karena sibuk ya kerja gitu ya. Jadi harap dimaklum saja. Kalau masukan sih nggak ada sih ya. Paling sifatnya perkenalan aja dulu. Sejauh ini sih saya masih ya ngikutin aja. Yang jelas kita GBI Mitra 2 mendukung dan ikut serta juga untuk lebih DPA ini lebih maju lagi. Itu aja sih Bang Yosua. Oke, makasih Bang Darwin. Tuhan berkati. Ya, Oke, lanjut ke tadi. Sekarang ke Mirabet. Kak Mirabet, salam Kak Mirabet. Boleh Kak diperkenalkan dari gereja mana dan apa yang mau Kakak sampaikan untuk kita hari ini di DPA Perwil 2? Shalom Kak Mirabet. Maaf, videonya rusak. Audionya rusak. Audionya rusak. Oke, boleh. Nanti kita chat aja ya Kak Mirabet ya, boleh nanti di chat di grup apa aja mungkin yang bisa dikasih tanggapannya. Kita lanjut ke Kak Opi nih, Kak Opi. Kak Opi, salam Kak Opi, dari gereja mana Kak? Salam semuanya. Salam. Saya dari GBI Kalimas City. Halo? Pak Butar-Butar ya Pak? Pak Butar-Butar ya Kak? Oh iya, Pak. Gembala saya Pak Antonius Butar-Butar ya. Iya. Baik teman-teman, saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan kakak-kakak semuanya, dan ini yang perdana buat saya bisa bertemu di sini sekalipun kita nggak langsung, tapi dalam keadaan seperti ini saya sangat senang sekali itu. Nah, teman-teman, tentang pembicaraan untuk hari ini tentang DPA, karena mungkin saya juga baru pertama kali gabung, dan kalau tentang DPA memang saya pernah dengar gitu ya. Cuman saya nggak tahu persis perannya seperti apa sih gitu. Tapi pernah dengar tuh. Tapi saya percaya bahwa programnya itu baik gitu. Programnya itu mungkin udah terlaksana gitu. Cuman saya kan nggak tahu. Saya baru bergabung. Nah, teman-teman yang mungkin saya bukan saran juga sih, tapi dari pembicaraan yang tadi dari kakak-kakak semua udah ngasih saran gitu. Terus entahlah apa aja tadi yang sudah disampaikan itu, kayaknya intinya dan saya secara pribadi juga berharap ada semacam kurikulum panduan mengajar kepada anak sekolah minggu itu, atau kepada youth, anak yang penting di
saya percaya di programnya itu, di program DPA itu ada mungkin ya, tapi mungkin ke kita belum tersampaikan, apalagi kita baru gabung gitu. Ya, itu aja sih kakak-kakak semuanya, saya percaya bahwa itu mungkin pernah ada ya. Gitu. Cuman sampai hari ini karena mungkin kita juga baru gabung dan kita masih belum tahu lah gitu bentuknya seperti apa itu. Itu aja sih ke depan, semoga semuanya terlaksana itu. Oke Kak Ovi, terima kasih. Ya. Nanti ke depannya kita akan boleh lebih lagi berkomunikasi, bersinergi tentunya. Ya, terima kasih untuk perkenalan dan masukannya. Shalom Bang Budianto. Bang Budianto, shalom Bang. Oh, shalom kakak-kakak. Nah, ternyata ini dia orangnya ya, Bang Budianto. Tadi cuma telepon aja. Sekarang udah langsung ketemu dengan orangnya. Halo semuanya kakak-kakak. Shalom, shalom. Shalom Kak Yesua. Shalom. Shalom, shalom. Iya, saya Budi KPAGB Babakan. Pengembalaan di Bapak Diruntu, saya sendiri. Ya, ingin kasih masukan aja sih Kak, kasih harapan aja. Silakan Bang, silakan. Halo. Mana tuh? Udah kemanakah Bang Budianto? Apakah terpencet keluar sendiri? Ini keluar sendiri. Ya, halo Bang. Ya, halo. Halo. Iya, halo. Ya, silakan Bang. Ini mau kasih masukan aja, harapan aja ya Bang. Untuk sebelumnya saya udah DPA gitu. Tapi selama ini program atau apa yang dilakukan DPA itu belum tersentuh oleh kami Kak, seperti itu. Jadi selama pandemi ini kan belum jalan programnya Kak ya. Iya, belum Bang. Iya, jadi nanti jika sudah berjalan kembali, harapan saya untuk program dari DPA bisa tersentuh gitu. Karena selama ini dari kami juga program DPA belum tentu gitu Kak. Tapi saya sudah pernah mendengar apa itu DPA. Harapan aja sih Kak seperti itu. Oke. Makasih Bang Budianto. Saya sangat berterima kasih. Nanti kalau memang sudah selesai pandemi, kita akan bersinergi dengan gerejanya Bang Budianto di Babakan ya Bang. Baik, terima kasih Kak. Tuhan Yesus memberkati. Iya, Tuhan Yesus memberkati Bang. Ya, Bang Christian, shalom Bang Christian. Bang Andre Christian, shalom. Oh, iya, shalom. Ya, shalom Bang, nama shalom. Saya Christian. Jadi sampai saat ini saya masih sebagai ketua Departemen Youth dan Teens, ya kan. Terus baru kemarin ini sih dipercayain buat coba pegang KPA juga, jadi masih baru untuk role ini gitu. Saya dari GBI Hotel Sentosa Bekasi dengan pengembalaan Pendeta Ribo Asih. Itu aja mungkin perkenalan dari saya. Gak ada sesuatu mau disampaikan Bang, hanya perkenalan? Saya masih dengerin dulu lah ya, nanti mungkin next meeting baru bisa kasih saran atau sesuatu. Oke, thank you Bang Christian. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sudah ya. Nah tadi juga Bang Herianto sudah ngomong. Nah jadi sudah semua teman-teman atau kakak-kakak, abang-abang yang sudah kasih masukan. Nah jadi kedepannya
kita bisa saling komunikasi ya. Jadi harapan saya habis dari kita Zoom ini kita bisa saling komunikasi dengan baik tentunya, dan apapun nanti yang menjadi keinginan kakak-kakak mungkin yang mau dilakukan DPA di gereja lokal bisa langsung share dengan kami ya. Seperti tadi mungkin kakak-kakak dan abang-abang tidak punya nomor saya, atau mungkin punyanya nomornya Sari, ada Marlin, ada Kay, ada Grace, ada Yosafat, ada ada Linda dari Indiko, ya silahkan. Atau juga nanti mereka akan sampaikan ke kami di grup, di pengurus, untuk kita sama-sama bisa melakukannya untuk KPA lokal tentunya dan yang DPA. Nah, jadi untuk pertemuan malam hari ini saya sangat berterima kasih tentunya, walaupun sebenarnya tidak ikut semua ya, ada banyak yang tidak ikut nih, dan ada beberapa memang yang tidak bisa dari gereja lokalnya. Tapi kedepannya harapan kita saling bisa bersinergi. Tadi ada masuk Samuel Billy. Saya baru keingat nih, Samuel Billy apakah masih join atau sudah keluar? Samuel, kayaknya udah nggak join dengan kita. Oke. Iya, tadi sempat join sih. Sempat terputus tadi. Itu saja. Ya, itu saja teman-teman yang mau disampaikan. Tapi sebelum kita doa syafaat, karena hari ini kita juga bersama dengan Ibu KPD, Ibu Ripka, Badan Pengurus Daerah DPA. Adakah yang mau disampaikan, atau mungkin Ibu KPD boleh sekaligus juga memperkenalkan diri buat mereka sebelum ditutup nih Kak dengan doa. Oke, shalom semuanya. Shalom. Ralat kali ya, belum Shalom. Ibu KPD, belum Ibu, masih kakak. Kakak. Memang teman-teman, kakak-kakak semua di Perwil 2, jadi memang ini kan mungkin pertemuan pertama secara online untuk bagaimana berfellowship gitu ya. Jadi tadi saya sih udah dengerin masukan-masukan dari teman-teman yang mewakili gerejanya gitu kan. Nah, memang sebenarnya kita dari DPA itu mau tahu apa sih kendala di gerejanya teman-teman, misalnya di sekolah minggu tadi misalnya tidak ada modul, terus di dewasa muda mungkin tidak jalan gitu, atau bahkan ada gereja yang belum ada ibadah dewasa mudanya. Nah, jadi teman-teman, DPA itu singkatan dari Departemen Pemuda dan Anak. Itu ada pengurus pusat, ketuanya itu Pendeta Joel Manalu, kemudian saya sebagai pengurus daerah, jadi yang di tingkat daerah. Nah, kemudian setelah pengurus daerah itu ada pengurus wilayah. Nah, teman-teman ini yang bergabung malam hari ini itu ada di dalam pengurus wilayah 2, daerah Bekasi Timur dan sekitarnya. Ketuanya tadi sudah diperkenalkan Bang Yosua Aritonang. Nah, jadi supaya DPA ini lebih menyentuh ke gereja lokal, memang skupnya kita perkecil per wilayah supaya bisa semua wilayah itu. Jadi di DPA Bekasi itu ada 7 wilayah, Perwil 1 sampai Perwil 7, supaya bisa menyentuh ke gereja lokal. Jadi mungkin nanti masukan dari teman-teman semua supaya kita bisa bergandeng tangan, bersama-sama bergerak, kita sehati membangun generasi supaya semua gereja yang ada di Perwil 2 ini maju sama-sama, semuanya berkembang sama-sama, semuanya boleh bertumbuh sama-sama. Jadi gereja mana yang bisa menopang, yuk kita topang gereja yang perlu ditolong, begitu. Nah, DPA ini menjadi wadah, DPA menjadi jembatan buat gereja-gereja gitu. Jadi sebenarnya ya seperti Bang Yosua sampaikan, setelah kita rakerda kemarin di pertengahan Maret, itu beberapa hari setelah itu ada pengumuman PSBB gitu ya, jadi kita juga nggak bisa eksekusi semua program, padahal Perwil 2 juga sudah memasukkan program-program yang tadi mungkin 1-2 program sudah dibacakan gitu. Pada intinya kami berharap DPA itu boleh memberkati gereja lokal. Apa yang gereja lokal butuhkan, baik tadi mungkin ada perlu training buat youth leader gitu ya,
mungkin ada perlu materi atau misalnya kurikulum, perlu standar yang jelas, yang sama gitu kan untuk remaja ambil nilai. Nah itu nanti kita bisa tampung dan ya kita berharap, kita berdoa supaya pandemi ini cepat selesai, supaya kita bisa ketemu gitu ya. Mungkin sekarang kita ketemunya secara offline dulu, secara online dulu, nanti kita ketemu secara offline secepatnya supaya kita bisa saling mengenal, saling bersatu hati untuk kemajuan di DPA Perwil 2 ini. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Mungkin teman-teman ada yang baru di gerejanya ataupun tiba-tiba dikasih kepercayaan dadakan, percayalah semua itu kalau kita kerjakan untuk Tuhan, Tuhan yang pasti kasih kekuatan buat kita. Oke, mungkin itu aja Bang Yos dari saya tambahannya sebelum ditutup. Oke, sebelum ditutup doa, teman-teman, kami dari Perwil 2 masih mengharapkan teman-teman yang mau bergabung jadi pengurus wilayah. Ini ibarat kata nih kalau di PT loker, tapi ini lokernya untuk Tuhan, ya. Jadi masih membutuhkan tim untuk bergabung dengan pengurus wilayah. Jadi masih ada beberapa struktur yang belum terisi. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti punya atau tergerak hatinya, oh saya pengenlah mau jadi berkat di DPA, mau ikut struktur, sangat boleh. Seibarat kata kalau malu-malu kasih kode aja biar kita telepon langsung, ya. Mungkin kan menurutnya masa nawarin diri apa gimana, nggak apa-apa. Kita jemput bola pun jadi, ya. Nanti kita tak telepon gembala-gembalanya mungkin siapa yang ready, ya yang mungkin yang direkomended sama gembalanya, karena masih ada beberapa struktur yang harus diisi supaya kita sama-sama saling melengkapi tentunya. Nah itu saja teman-teman untuk pembahasan kita malam hari ini. Kedepannya mungkin kita akan ada ibadah fellowship lagi. Nah tetaplah teman-teman berada di grup kita, di grup IKP lokal itu. Harapan kita bisa nanti kedepannya saling berbagi tentang informasi-informasi ataupun perkembangan-perkembangan pelayanan DPA dan gereja lokal yang saudara layani sekarang ini. Itu saja teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita akan berdoa syafaat dulu. Berdoa syafaat, habis doa syafaat nanti langsung masuk doa penutup ya Kak Ripka. Oke. Shalom Kak Ripka. Ya oke Bang. Ya, langsung aja kita akan berdoa, langsung masuk ke doa syafaat. Oke, ini ada Keila Sagotra dari GBI Mitra juga ya. Ayo, langsung masuk kita langsung berdoa syafaat aja, sekaligus nanti langsung ditutup sama Ibu KPD, Kak Rika. Kakak-kakak semua, untuk menutup ibadah fellowship kita ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kesempatan yang telah Engkau berikan, atas semua kesehatan sampai pada hari ini di tengah pandemi ini. Kami semua dan keluarga kami masing-masing tetap diberi kesehatan dan kekuatan, tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan, walaupun kami terpisah dalam jarak dan hanya bertemu via Zoom, tapi kami percaya tujuan kami hanya akan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, Tuhan berkati untuk setiap kami, para pengurus, KPA-KPA lokal yang ada di Perwil 2, Tuhan berkati, Tuhan pimpin, agar semakin memuliakan nama-Mu. Berkati agar setiap remaja, anak, pemuda, dewasa muda, semakin memuliakan nama-Mu dan jiwa-jiwa semakin bertumbuh. Terima kasih ya Tuhan, berkati agar pandemi COVID-19 ini cepat selesai dan kami dapat bertemu secepatnya untuk melakukan fellowship secara offline dan bertemu bertatap muka sama kakak-kakak yang berada di Perwil 2 ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kesempatan yang telah Engkau berikan, atas segala waktu dan kemurahan-Mu untuk masing-masing setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, kami menutup ibadah fellowship ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Karika. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, Engkau memberkati setiap kami yang sudah mengikuti dari awal sampai pada akhirnya. Engkau memberkati setiap pengurus wilayah 2 yang sudah boleh
mengadakan fellowship ini. Tuhan, Kau memberkati Bang Yos sebagai ketua, bahkan seluruh pengurus yang ada, bahkan teman-teman kakak-kakak yang dari KPA lokal, dari manapun gereja kami berasal, tetapi biarlah kami satu di dalam tubuh Kristus, kami satu dalam pikiran dan perasaan Kristus, kami satu untuk kami menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau boleh memakai setiap kami yang ada malam hari ini untuk kami boleh terbeban bagi generasi muda yang Tuhan percayakan, baik di gereja kami masing-masing atau dimanapun kami ditempatkan dalam perkuliahan atau bahkan dalam pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapak untuk fellowship yang indah pada malam hari ini. Kami percaya selepas dari malam hari ini kami akan tetap saling membangun, kami akan tetap saling bertukar kabar, kami akan tetap saling berkomunikasi supaya kami boleh memajukan DPA Perwil 2 di mana gereja kami ada Tuhan. Engkau memberkati setiap para gembala di Perwil 2 Tuhan, Engkau memberkati Ketua Perwil 2 Pendeta Ropensius juga Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memakai Perwil 2 ini untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan, fellowship kami, biarlah kami boleh menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah Tuhan yang menyertai setiap perjalanan kehidupan kami, berkat Tuhan yang boleh melimpah atas setiap kehidupan kami. Apapun yang kami perbuat, Engkau buat berhasil Tuhan, dan kami tidak mau menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami mau dalam jalurnya Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan dengan mulut dan perkataan kami, bahkan dalam perbuatan kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, yang bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Sebelum selesai teman-teman, boleh kita foto. supaya apa namanya? Kenapa Yos? Nah, sebelum selesai jangan quit dulu ya. Kita mau foto bareng nih. Iya. Kita mau foto bareng. Teman-teman, saya GBI Sehati. Nah, tangan kanan begini, tangan kanan ya teman-teman. GBI Sehati, tangan kanan. Udah? Ya, boleh dong teman-teman semua tangan kanan. Hitungan ketiga Yos, hitung Yos. Oke, sebentar. GBI Sehati, kamera on, 3, 2, 1. Sekali lagi, GBI Sehati, kamera on, 3, 2, 1. Oke. Oke. Kita kan Perwil 2 teman-teman. Boleh dong kasih begini, peace Perwil 2. Nah. Jari 2. Kamera. Jarinya 2. Wait. Jari 2, kamera, roll, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Kak Yulia, Kak Olivia, Kak Eva Panjaitan. Terima kasih Bang Darwin, Kak Opi. Semuanya. Bang Andres. Ya. Terima kasih kakak semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Abang. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Sampai Semangat ketemu. terus. Tuhan berkati. Berkati semua, God bless you. Semangat terus Kak Eva, semangat terus Bang Darwin, semangat terus. Semangat terus Kak Ripka. God bless semuanya. Selamat beristirahat. Bye. Marlin, Sari, thank you. God bless. God bless, God bless, Bang. God bless. Udah Keya. Dah. Udah Kak Eva.